Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada Elia untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih kepada Velia yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, di sini anak-anak ibu kita sebelum memulai pembelajaran kita mengambil absen terlebih dahulu. Baik, yang ibu sebutkan namanya, nanti silahkan angkat tangannya. Pertama, Velia Dwi Septarini. Hadir, Bu. Nur Fadila. Hadir, Bu. Ummul Khair. Izin, Bu. Kemana dia? Sakit, Bu. Iya. Baiklah, mungkin untuk absen hari ini satu orang yang tidak hadir. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini yaitu tentang haji. Untuk review materi minggu lalu, siapa yang bisa menjelaskan mengenai materi kita yaitu tentang puasa? Saya, Bu. Oke, silakan Belia. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang telah diperintahkan kepada kita untuk menahannya, yaitu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sudah? Sudah. Oke, baik. Masih ada yang menambahkan? Oke, tidak ya, mungkin kita cukupkan dari Velia tadi. Betul bahwasannya puasa itu adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, harapannya ibu berharap bahwa materi minggu lalu itu tidak dilupakan ya, karena nanti di ujian ini nanti akan ibu ujikan lagi. Baiklah, mungkin langsung saja silahkan persiapkan alat tulisnya. Kita masuk materi kita pada hari ini, yaitu mengenai haji. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas mengenai haji ini adalah satu, pengertian. Oke, sebelum itu ada yang tahu mengenai haji? Tidak, Bu. Oke, baik. Kita lihat pada buku dijelaskan bahwa haji itu berasal dari bahasa Arab dari kata haji. Nah, yang mana di sini artinya adalah mengunjungi. Nah, itu secara bahasa. Kalau kita lihat secara istilah, haji ini merupakan satu ibadah mengunjungi Baitullah, dalam kurungnya adalah kota Mekah. Nah, itu untuk pengertian haji, yang mana kita lihat pada TV ya. Mungkin di sini anak-anak ibu belum pernah yang namanya pergi haji atau melakukan perjalanan mengunjungi rumah Allah yaitu di kota Mekah. Karena mungkin belum cukup umur ya, karena haji ini juga salah satu rukunnya atau syaratnya adalah balik. Nah, tentu anak-anak ibu mungkin belum dewasa untuk hal itu.
Jadi di sini yang perlu kita pahami bahwa haji ini adalah sebuah ibadah kita. Haji ini salah satu rukun Islam, yaitu yang kelima dalam rukun Islam yang kita lihat ataupun yang biasa kita baca ketika kita mengadakan atau kita waktu mengaji di TPA dulu. Nah, setelah kita melihat pengertian dari haji, tentu ada beberapa hal lain yang perlu kita pahami, yaitu tentang syarat-syarat haji. Syarat haji. Yang pertama tentu beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal sehat. Nah, berakal sehat di sini artinya tidak dalam keadaan jiwanya terguncang atau dalam keadaan gila. Nah, yang ketiga yaitu sehat jasmani maupun rohani. Balik atau dewasa. Merdeka dan mampu terakhir. Nah, di sini perlu Ibu jelaskan, syarat-syarat haji di sini adalah beragama Islam. Kenapa beragama Islam? Karena hanya orang-orang yang beragama Islam yang Allah wajibkan untuk haji. Wajib di sini adalah wajib bagi yang mampu. Yang kedua yaitu berakal sehat. Tentu tidak mungkin orang yang gila atau terguncang jiwanya melakukan perjalanan semacam haji ini, karena perjalanan yang jauh dan merupakan mengunjungi rumahnya Allah. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Ini hampir sama dengan poin yang kedua yang berakal sehat, karena mungkin di sini penekanannya sehat jasmani dan rohani. Ada juga orang itu yang sehat, cuman rohaniyahnya tidak sehat gitu kan, ataupun ada juga yang jasmaninya tidak sehat, mungkin dalam keadaan sakit dan sebagainya. Yang keempat yaitu balik atau dewasa. Nah, di sini yang Ibu jelaskan tadi, tidak mungkin anak-anak itu melakukan haji, karena haji ini kan banyak juga rukun-rukun yang akan dikerjakan selanjutnya. Kalau anak-anak tentu pemikirannya belum sampainya ibadahnya nanti kepada Allah. Selanjutnya yaitu merdeka. Merdeka di sini dalam artian tidak budak ya, tidak budak atau hamba sahaya. Karena kalau seandainya budak, tentu dia tidak ada kebebasan dalam dia melakukan perjalanan. Nah, yang terakhir yaitu mampu. Mampu di sini adalah mampu secara fisik dan finansial. Nah, karena tidak mungkin orang yang melakukan perjalanan haji tanpa adanya biaya ataupun uang. Nah, contohnya sajalah kita orang Indonesia. Kita mau ke Mekah, tidak mungkin kita tidak menggunakan uang, tidak mungkin kita tidak menggunakan biaya, kan kita butuh transportasi dan biaya lagi di sana. Nah, itu untuk syarat-syarat haji. Yang ketiga yaitu mengenai rukun haji yang perlu juga anak-anak Ibu ketahui. Nah, pertama yaitu ihram. Kedua, wukuf. 3, tawaf. 4 gabung saja dan sya'i. 4, tahallul. Dan terakhir tertib. Nah, pertama yang kita pahami, ihram di sini adalah dimulai dari niat dan berpakaian serba putih ya, atau suci. Nah, pertama kita mulai dari niat terlebih dahulu, memasang niat gitu kan. Kedua itu berpakaian rapi, dalam konteksnya adalah berpakaian putih atau yang kita kenal dengan kain ihram. Yang kedua yaitu wukuf.
wukuf di Arafah, atau kalau artinya wukuf ini adalah berdiam diri. Wukuf di Arafah, ini di Arafah ya, Arafah. Kita berdiam diri atau bermalam di sana. Yang ketiga yaitu tawaf. Kita bahas satu-satu mungkin. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Nah, sya'i adalah berlari-lari kecil. Kecil dari Safa ke Marwah. Nah, selanjutnya itu tahallul, mencukur rambut. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan di sini. Cuman konteksnya kalau laki-laki kan memang rambutnya dicukur secara rata. Kalau yang perempuan, hanya sebagian saja yang dicukur. Nah, terakhir adalah tertib. Nah, itu untuk rukun-rukun haji. Sebelum itu mungkin pertama yang perlu kita pahami bahwa ada sebuah cerita mengenai poin ini di poin sya'i. Nah, di sini ada cerita atau kisah kenapa haji ini wajib bagi umat Islam. Karena ini kan ada sebuah kisah, yaitu dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu adalah istrinya ya, dari istrinya yang beliau tinggalkan di padang pasir yang tandus. Lalu istrinya ini ada anaknya bernama Ismail kecil. Dia kehausan, karena itu istrinya Ibrahim ini mencari air, berlari-lari kecil lah dari bukit Safa dan Marwah. Nah, kenapa ini ada di sini sya'i? Karena memperingati hal tersebut, memperingati kisahnya Nabi Ismail, perjuangan ibunya dalam mencari air. Maka itulah adanya air zam-zam yang keluar dari mata kakinya dari Ismail tersebut. Nah, itu sedikit cerita yang ibu jelaskan dari sya'i. Yang ini juga berkaitan erat dengan poin pembahasan kita, kenapa haji ini ada di umat Islam. Nah, yang terakhir poinnya adalah hikmah. Hikmah ibadah haji. Nah, tentu kalau hikmah ini anak-anak ibu juga paham ya. Pertama, hikmahnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah dalam kurung ibadah. Yang kedua, yang mana haji ini adalah amalan yang paling baik dan mulia. Yang terakhir yaitu menghindari kefakiran. Nah, itu untuk hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah haji. Nah, ini mungkin masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya. Tentu ini yang secara garis besarnya saja yang ibu jelaskan. Tentu dari sisi pengertian syarat haji, rukun dan hikmahnya masih banyak lagi poin-poin lainnya. Cuman untuk saat ini mungkin ini yang perlu kita bahas dulu, yang perlu anak-anak ibu pahami dulu, mana apa itu pengertian haji, apa itu syarat-syarat haji, apa itu rukun haji, dan apa hikmah dari ibadah haji. Tentu tidak mungkin kita melakukan sebuah ibadah tanpa kita mengetahui ya apa ibadah yang kita lakukan, apa hikmahnya yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, dari materi yang ibu sampaikan ini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak ibu seputar yang ibu jelaskan tadi? Felia, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau jika tidak ada pertanyaan, mungkin materi kita hari ini yang mengenai haji, ini hanya seputar ini. Sebelum ibu tutup materi ini, tentu sedikit ibu jelaskan
bahwa haji ini adalah ibadah yang Allah wajibkan bagi kita umat Islam, dalam artian wajib tapi bagi yang mampu ya. Wajib bagi yang mampu. Nah, wajib bagi yang mampu. Nah, di sini pasti dalam bayangan kita haji ini adalah identik dengan orang kaya-kaya saja. Tidak. Ada juga orang-orang yang berasal dari ekonominya menengah ke bawah, ada juga yang bisa haji karena mereka mampu. Mampu di sini kan tidak hanya secara finansial saja. Mereka mempunyai niat di sana gitu kan. Mungkin bisa melalui menabung. Ada kok orang yang kaya, hartanya berlimpah tapi mereka tidak mampu di sana untuk melakukan perjalanan tersebut. Nah, itu di sini kita tahu bahwa haji ini adalah kewajiban bagi umat Islam, walaupun itu bagi yang mampu, tapi tentu kita akan berusaha supaya nanti suatu saat nanti ibu ataupun anak-anak ibu bisa mengunjungi kota Makkah untuk melakukan ibadah haji. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Jika tidak ada pertanyaan dari anak-anak ibu, kita cukupkan sedemikian. Jika ada kata yang salah yang ibu sampaikan tadi, ibu mohon maaf, dan silahkan kalau nanti di luar jam pelajaran boleh juga kalau masih ada yang bertanya ataupun ada yang juga masih ragu dan menyanggah dari apa yang ibu sampaikan boleh. Nah, terakhir sebagai bahan review materi untuk kita, tentu besok minggu depan silahkan buka bukunya halaman 7. Di sana ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab sebagai PR di rumah, dan minggu depan silahkan dikumpulkan. Dan jangan lupa minggu depan juga kita ada UTS mengenai materi puasa dan bukan UTS ya, ujian MIT-nya untuk materi puasa haji. Nah, mungkin itu dari ibu. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sedemikian. Kita tutup dengan membacakan doa hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.